Hello guys, selamat datang di channel YouTube Ikhwan El Batavia. Untuk pertama kali, channel ini membuat cerita tentang Wentira guys, yang diambil dari pengalaman pribadi. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys. Enjoy! Wildan, seorang pemuda kelahiran Jakarta, yang usianya belum genap 30 tahun, dia mempunyai istri dan seorang anak perempuan yang baru berusia 2 tahun. Dia sejak kecil memang sudah mempunyai kemampuan dan kelebihan untuk melihat makhluk gaib. Semua kemampuannya itu tidak dapat ia kendalikan dan dia kontrol karena tidak adanya seorang guru yang membantu untuk membimbingnya. Sehingga kelebihannya itu hanya dia yang merasakan dan mengalaminya sendiri, tanpa seorang pun yang tahu. Seiring beranjak dewasa, barulah dia menyadari kebutuhannya untuk mencari seorang guru pembimbing yang dapat membantu untuk mengatasi segala kelainan yang ada pada dirinya. Pertemuannya dengan gurunya itu didapat melalui temannya yang bernama Hikam. Dalam waktu yang tidak singkat dan melalui proses yang panjang, akhirnya Wildan pun dapat mengontrol segala kelebihannya itu. Sehingga dengan kelebihannya itu dia bisa menolong dan membantu orang lain yang sedang mengalami gangguan gaib. Dalam perjalanan spiritualnya itu, bersama dengan teman-teman sesama murid itu, dia banyak mengalami berbagai macam hal tentang kehidupan makhluk gaib. Baik jin, siluman, maupun iblis. Dalam sebuah perbincangan bersama teman-temannya, Wildan membahas sebuah fenomena kerajaan gaib, yang ramai dan banyak diperbincangkan di berbagai media sosial, yang terkait dengan supranatural. Kerajaan gaib itu adalah Wentira, yang terletak di Pulau Sulawesi dan Saranjana yang terletak di Pulau Kalimantan. Akhirnya Wildan memutuskan untuk mencari tahu sendiri kebenaran cerita tersebut, dan kota yang pertama ingin sekali dia kunjungi adalah kota gaib Wentira, yang terletak di salah satu pulau di Indonesia yaitu Pulau Sulawesi, tepatnya di kota Palu. Cerita tentang kota yang hilang dan muncul secara misterius ini terus membuatnya penasaran. Dengan kemampuan yang dimilikinya, lalu Wildan memutuskan untuk mencari tahu kebenarannya melalui metode astral projection. Maka mulailah Wildan dengan dukungan teman-temannya duduk bersila memfokuskan diri, menuju kota Wentira tersebut di hadapan teman lainnya. Setelah merasakan kesadarannya sudah lepas dari tubuhnya, dalam sekejap mata maka tibalah di hadapannya sebuah kota indah dan megah, yang terlindungi oleh sebuah kubah transparan yang menutupi wilayah kota tersebut. Lokasi kerajaan tersebut terletak persis di tengah-tengah sebuah hutan. Wildan berdiri melayang di udara memandangi kota tersebut dari kejauhan. Wildan sangat takjub akan kemegahan kerajaan tersebut seraya membenarkan apa yang diperbincangkan oleh orang ramai. Ketika Wildan sedang memandangi kota tersebut, dia secara tidak sengaja juga melihat dua orang penjaga yang bertugas menjaga pintu gerbang kota tersebut. Mereka sedang memandangi Wildan juga dengan tatapan waspada. Kedua penjaga yang berpenampilan laki-laki itu segera mendatangi Wildan, dan berusaha mengusir Wildan agar segera pergi, serta menjauhi area itu sambil berkata, "Hei anak muda, segera pergi dan tinggalkan area ini," kata penjaga itu dengan logat sedikit membentak. Dengan berpakaian zirah perang dan lengkap lalu Wildan berkata, "Maaf Pak, saya datang ke sini dengan maksud baik, saya cuma penasaran dan ingin melihat-lihat saja," ujar Wildan. "Apa yang ingin kamu lihat? Cepat pergi dari sini," bentak penjaga tersebut. "Kamu pikir bisa seenaknya saja datang ke sini?" Sambil marah-marah, salah satu petugas penjaga tersebut mengarahkan anak panahnya ke arah Wildan, lalu Wildan dengan refleks yang cepat dan waspada segera menghunuskan pedangnya dan berkata, "Coba saja Anda serang saya akan hancurkan kerajaan kota Wentira Anda." Dengan sedikit emosi Wildan menggertak penjaga tersebut kembali sambil mengacungkan pedangnya. Penjaga tersebut pun sedikit ragu dengan gertakan Wildan tersebut. Anak muda, tidak bisa sembarangan orang bisa masuk ke sini, hanya orang yang memenuhi syarat dan yang memang sengaja diundang yang bisa masuk ke kota ini," ujar salah seorang dari kedua penjaga tersebut. "Oke deh kalau gitu saya permisi," ucap Wildan tanpa mau berdebat lebih lanjut. Karena tidak ingin membuat keributan lebih lanjut, lalu Wildan berpikir bagaimana caranya agar dia bisa diperbolehkan masuk. Lalu Wildan ingat akan seseorang yang bisa membuat dia masuk ke kota tersebut, maka segeralah Wildan pergi menuju ke sebuah gunung yang terletak di timur Pulau Jawa. Seseorang yang dianggapnya bisa membantu memasuki kota Wentira, dia adalah tokoh legenda Punakawan yang sangat terkenal, Ki Semar. Sesampainya di sana lalu diceritakanlah kejadian tersebut kepada Ki Semar. Setelah mendengar penuturan Wildan lalu Ki Semar pun tertawa terbahak-bahak. "Kamu ada-ada aja, mau berkunjung kok pakai baju zirah, ya jelas marahlah yang menjaga." Lalu hanya dengan satu jentikan jari, maka berubahlah penampilan Wildan saat ini dengan memakai pakaian khas Jawa dengan baju luriknya, dan memakai belangkon. Wildan pun tersenyum geli. "Nah gini kalau mau masuk rumah orang, harus sopan," kata Ki Semar sambil tersenyum. "Saya kan orang Jakarta Ki, bukan orang Jawa."
ucap Wildan kepada Ki Semar. Walau sampean orang Jakarta tapi tetap saja ada darah Jawanya, kata Ki Semar sambil tersenyum. Lagian untuk apa kamu datang ke sana? Mereka itu kerajaan yang sombong dan angkuh, mereka tidak pernah peduli dengan apa yang terjadi di Nusantara ini, kata Ki Semar sedikit kecewa. Dari awal berdirinya Nusantara hingga saat ini, mereka itu tidak pernah peduli akan nasib bangsa ini. Mereka terlalu menutup diri akan penderitaan bangsa ini, ujar Ki Semar kembali. Saya cuma penasaran aja Ki, hanya ingin tahu kebenaran berdasarkan cerita orang lain, tidak ada maksud lain kok. Ujar Wildan berusaha menenangkan Ki Semar. Ya sudah kamu hati-hati aja kalau ke sana, kata Ki Semar memberikan perhatian. Iya Ki, jawab Wildan. Setelah mengganti pakaian dan sedikit wejangannya ke Wildan, lalu Ki Semar memberikan sebuah plat logo yang terbuat dari emas bergambar Semar dan ditempelkan di dada kiri Wildan sambil berkata, "Nih pakai dan tunjukkan saja kepada penjaga itu." "Terima kasih Ki," ucap Wildan sambil membungkuk dan pamit pergi. Segeralah Wildan pergi menuju ke kota Wentira lagi. Beberapa saat kemudian, Wildan tiba kembali di luar kota Wentira yang tertutupi kubah transparan, dan berdiri di posisi saat pertama kali dia tiba di sana. Sesampainya di sana, Wildan melihat ada tambahan satu orang yang sepertinya ketua dari kedua penjaga tersebut, dan ketiga orang itu pun memandangi Wildan dengan tatapan aneh. Ketua penjaga itu pun memandangi anak buahnya dengan tatapan penuh tanda tanya. Dengan refleks yang cepat, lalu salah satu dari kedua penjaga tersebut pun berkata kepada ketuanya, "Iya dia orangnya, dia sudah berganti pakaian, tadi dia berpakaian zirah perang lengkap, kamu yakin ini orangnya?" Kata ketua tersebut, "Sangat yakin ketua," ujar kedua penjaga itu serentak. Setelah mendengar ucapan anak buahnya itu, lalu ketua penjaga itu segera melayang mendekati Wildan dan berkata, "Hei anak muda, kamu siapa dan mau apa ke sini?" Kata ketua tersebut dengan nada sedikit marah. Sebelum Wildan sempat menjawab, dengan seketika mata ketua itu melirik ke arah plat logo yang tertempel di dada kiri Wildan. "Jadi kamu itu utusan Ki Semar?" tanya ketua penjaga itu. "Lihat aja sendiri," jawab Wildan sambil menunjukkan jarinya ke arah plat logonya. Dengan mata terfokus pada logo tersebut, ketua penjaga itu berusaha memfokuskan matanya untuk melihat keaslian logo tersebut. Setelah yakin akan keaslian logo itu, lalu ketua tersebut bertanya kembali kepada Wildan, "Maaf anak muda, karena kamu itu utusan Ki Semar, saya ingin tahu apa tujuan kamu ke sini," ujar ketua penjaga itu dengan ramah. "Kalau boleh saya ingin masuk, melihat-lihat dan bertanya saja," kata Wildan. "Cuma itu saja," kata ketua penjaga itu sedikit heran. "Iya," ucap Wildan sambil menganggukkan kepala. "Oke, mari saya antar dan berkeliling kota." Lalu segeralah Wildan dan ketua penjaga itu masuk ke dalam kota, dan melewati gerbang kota. Di dalam kota tersebut, Wildan sangat kagum akan keindahan kota tersebut. Bangunan-bangunannya seperti terbuat dari emas dan serba warna kuning, memancarkan cahaya yang berkilauan. Jalan-jalannya lebar dan bersih, dihiasi dengan taman-taman yang indah dan air mancur yang menari-nari. Orang-orang yang berlalu lalang di jalanan terlihat ramah dan bahagia, mengenakan pakaian yang mewah dan berwarna-warni. Wildan merasa seperti berada di negeri dongeng. Ketua penjaga itu kemudian terus mengajak Wildan berkeliling kota, menunjukkan tempat-tempat menarik seperti istana raja, pasar yang ramai, dan masjid yang megah. Wildan terpukau dengan apa yang dilihatnya. Ia tidak pernah membayangkan ada kota seindah dan semegah ini. Untuk bentuk rumah-rumah penduduknya sangatlah unik, itu mirip seperti cangkang telur yang terbalik dan serba berwarna kuning keemasan. Kendaraan yang digunakan pun sudah sangat maju melampaui kendaraan di dunia nyata, mobilnya tidak menggunakan roda, mereka terbang dan melayang seperti dalam film-film Hollywood. Namun, di balik keindahan itu, ia merasakan ada sesuatu yang unik. Orang-orang di kota itu baik pria maupun wanitanya memiliki ciri-ciri khusus yaitu tidak memiliki garis pemisah pada bibir bagian atas, mereka secara fisik mirip dengan manusia, untuk wanita warna rambutnya berwarna kuning dan yang pria berwarna putih. Ada sedikit keheranan di wajah Wildan, dia melihat seperti ada sebuah pesta di kerumunan orang-orang tersebut, banyak sekali orang yang berkumpul baik pria maupun wanita, dari semua kalangan umur. "Sedang ada acara apa nih Ki?" tanya Wildan penasaran. "Kita sedang merayakan pesta penyambutan bulan suci Ramadan. Memangnya mayoritas penduduk sini beragama Islam Ki?" tanya Wildan lagi. "Iya, kami mayoritas sudah beragama Islam. Kemarin malam pun kami mengadakan acara malam nisfu Syaban layaknya seperti kalian juga. Apakah ada agama lain selain Islam Ki?" tanya Wildan lagi. "Tidak ada selain Islam, kecuali hanya ada agama kepercayaan nenek moyang saja, itu pun jumlahnya hanya sedikit saja," jawab ketua penjaga. Ketika mendengar penjelasan ketua penjaga itu, seketika pandangan Wildan beralih ke arah kerumunan orang yang memakai pakaian khusus,
mereka setiap orang sedang terikat rantai di antara kedua tangan dan kakinya, dan diberi pengawalan khusus. Siapa mereka Ki? Tanya Wildan. Mereka itu tahanan, pada setiap hari raya khusus, mereka yang merupakan narapidana juga mendapatkan hak mengikuti perayaan ini. Jawab ketua penjaga itu. Oh, bagus juga cara di sini, gumam Wildan. Lalu mereka itu sedang ngapain Ki? Melambaikan tangan seperti menggeser sesuatu di udara. Tanya Wildan penasaran. Mereka sedang berkomunikasi, kata Ki Jantra. Komunikasi dengan siapa? Tanya Wildan lagi. Ya komunikasi dengan siapa saja, dengan saudara, kerabat, atau teman. Maksudnya gimana sih Ki? Saya makin nggak ngerti, sahut Wildan lagi. Hehehe, di dunia kamu kalau berkomunikasi menggunakan HP atau handphone, kalau di dunia kami sudah menggunakan soft lens yang berisikan alat komunikasi, dengan tampilan seperti layar sentuh. Jadi kamera dan layarnya itu sudah terpasang di biji mata dan dapat menampilkan layarnya dengan jarak jangkauan tangan, agar bisa digerakkan atau digeser seperti handphone. Kata Ki Jantra sedikit bangga. Wildan pun sedikit menghela nafasnya mendengar penjelasan Ki Jantra. Dia merasa tampak seperti orang desa yang ketinggalan zaman. Di dalam kota tersebut, Wildan tidak hanya terpukau dengan keindahannya, tetapi juga tertarik dengan misteri yang menyelimutinya. Ia ingin mencari tahu lebih banyak tentang kota ini, tentang sejarahnya, tentang penduduknya, dan tentang kekuatan gaib yang melindunginya. Lalu Wildan bertanya kepada ketua penjaga itu. Kepada siapa saya harus bertanya mengenai sejarah kota ini? Kepada Ratu, jawab ketua penjaga itu. Apakah kamu ingin bertemu dengan Ratu? Tanya penjaga itu. Tidak saat ini. Nanti saja saya kembali lagi, jawab Wildan. Oke deh kalau gitu, oh ya kalau boleh tahu siapa nama kamu? Tanya ketua penjaga. Oh ya saya belum memperkenalkan diri, saya Wildan. Ucap Wildan. Saya Jantra, panggil saja Ki Jantra, ucap ketua penjaga itu memperkenalkan dirinya. Dari mana asal kamu? Tanya kembali ketua itu. Saya dari Jakarta, ucap Wildan kembali. Sambil mengerutkan kening Ki Jantra merasa heran dan berkata, kok bisa ada anak muda yang tinggal di Jakarta punya kemampuan seperti ini? Ucap Ki Jantra terheran-heran. Tanpa memperdulikan ketua penjaga itu yang masih keheranan lalu Wildan permisi untuk pulang kembali dan meninggalkan kota Wentira itu. Wildan merasakan energinya sudah berkurang dan dia cukup lelah untuk melanjutkan perjalanan Rogo Sukmo ini. Dalam sekejap mata dia sudah merasakan kembali kesadarannya yang sudah kembali ke dalam dirinya yang saat ini berada di tengah-tengah kawan-kawan. Wildan pun lalu menceritakan semua kejadian yang dialaminya itu kepada kawan-kawan. Beberapa hari kemudian ketika kembali berkumpul bersama teman-temannya, Wildan kembali ingin mengunjungi kota Wentira itu untuk melanjutkan perjalanannya yang belum selesai, lalu dia melakukan meditasi dan memfokuskan dirinya untuk proses Rogo Sukmo atau Astral Projection untuk istilah anak masa kini. Secara perlahan kesadarannya mulai lepas dari tubuhnya dan mulai melayang dan terbang menuju kota Wentira. Sesampainya di depan gerbang itu dia tidak lupa dan segera mengganti pakaiannya menjadi pakaian khas Jawa, tetapi sesaat kemudian ketika dia melihat ke arah pintu gerbang itu, pintu gerbangnya sedikit terbuka seperti ada yang mau keluar atau masuk. Benar saja setelah beberapa saat menunggu dia melihat ada sebuah kereta kencana berjalan menuju ke arah gerbang itu. Tidak salah lagi, itu utusan dari Ratu Pantai Selatan, ucap Wildan dalam hati. Karena terlihat dari simbol dan umbul-umbul yang mereka bawa sangat jelas sekali kalau mereka dari Kerajaan Laut Selatan, kereta itu diiringi oleh beberapa pengawal yang menggunakan kuda yang berbaris di belakangnya. Wildan mengetahui kenapa yang di atas kereta itu hanyalah seorang utusan, karena kereta kencana yang biasa digunakan Ratu Pantai Selatan sangat berbeda dengan yang digunakan saat ini. Kereta Ratu Pantai Selatan ditarik dengan 6 ekor kuda sedangkan yang ini hanya 2 ekor saja, begitulah pemikiran Wildan. Setelah kereta utusan itu masuk lalu Ki Jantra sebagai ketua penjaga yang beberapa hari lalu menemani Wildan berkeliling kota melihat Wildan dan segera memanggilnya untuk segera mendekat. Hei nak Wildan, kemarilah. Lalu segeralah Wildan mendekat dan bersalaman dengan Ki Jantra. Selamat datang kembali nak Wildan, kata Ki Jantra. Terima kasih Ki, ucap Wildan. Sepertinya nasibmu kurang baik hari ini, kata Ki Jantra sambil tersenyum. Wildan pun paham apa yang dimaksud. Lihat, Ratu sedang kedatangan tamu dari Laut Pantai Selatan, jadi kamu tidak bisa menemui dia dulu saat ini, kata Ki Jantra. Iya gak apa-apa Ki, memang bukan rezeki saya, lanjut Wildan. Tapi tenang saja saya akan membawa kamu menemui kepala perpustakaan, nanti kamu bisa bertanya kepada dia tentang banyak hal karena dia sangat banyak mengetahui segala hal yang ingin kamu ketahui, kata Ki Jantra. Oke lah kalau gitu Ki, bisa langsung antar saya ke sana. Tanya Wildan. Tentu saja. Mari ikuti saya, ucap Ki Jantra.
Lalu bergegaslah mereka berdua menuju perpustakaan. Setelah beberapa saat berjalan, tibalah mereka berdua di sebuah bangunan mewah dengan arsitektur gaya khas Eropa tempo dulu. Seperti bangunan lainnya di mana dinding dan lantainya serba berkilau berwarna keemasan. Bangunan ini terdiri dari beberapa lantai, diperkirakan hanya ada 12 lantai saja, tidak terlalu tinggi seperti bangunan lainnya yang menjulang tinggi. Ketika mereka memasuki bangunan itu, Wildan merasakan hawa yang berbeda. Udara di dalamnya terasa lebih tenang, seolah mengandung energi yang begitu besar namun tak kasat mata. Rak-rak buku tinggi menjulang, dipenuhi dengan kitab-kitab kuno yang berjilid tebal, gulungan-gulungan naskah, serta benda-benda yang tampak seperti artefak bersejarah. Di tengah ruangan, seorang lelaki tua duduk di balik meja panjang dari marmer putih berukir. Rambutnya panjang berwarna perak, matanya tajam namun penuh kebijaksanaan. Ia mengenakan jubah biru tua dengan sulaman emas di tepinya. Saat melihat Ki Jantra datang bersama Wildan, lelaki tua itu tersenyum. "Ki Jantra, sudah lama tidak bertemu," ucapnya dengan suara berat namun berwibawa. "Benar, Guru Dharma," jawab Ki Jantra, "aku membawakan tamu istimewa. Ini Wildan, seorang manusia dari dunia luar yang ingin mempelajari sejarah kota kita." Guru Dharma menatap Wildan dalam-dalam, seolah menelusuri jiwanya. Wildan merasa tubuhnya seperti ditelanjangi oleh tatapan itu, bukan secara fisik, tetapi secara batin. "Kau membawa tanda Ki Semar?" ujar Guru Dharma sambil melirik plat logo emas di dada Wildan. "Menarik. Jarang sekali seseorang dari dunia luar datang dengan restu sebesar itu. Apa yang ingin kau ketahui, Nak Wildan?" Wildan menelan ludah, merasa sedikit gugup. Namun, ini adalah kesempatan yang telah lama dinantikannya. "Saya ingin tahu, bagaimana kota Wentira bisa ada? Apakah benar ini bagian dari dunia manusia atau sebenarnya dari dimensi lain?" Guru Dharma menghela napas pelan, lalu mengisyaratkan Wildan dan Ki Jantra untuk duduk. "Kota Wentira adalah sebuah tempat yang berdiri di antara dua dunia," katanya. "Ia bukan sepenuhnya bagian dari dunia manusia, tetapi juga bukan bagian dari alam jin seperti yang banyak orang sangka. Wentira adalah tempat yang melampaui batas-batas itu. Sebuah peradaban kuno yang telah ada sejak ribuan tahun lalu, bahkan sebelum kerajaan-kerajaan besar di Nusantara berdiri." Wildan mendengarkan dengan penuh perhatian. "Dulu," lanjut Guru Dharma, "kami hidup berdampingan dengan manusia. Tetapi seiring waktu, dunia manusia semakin berubah. Keserakahan, peperangan, dan hilangnya keseimbangan alam membuat kami memilih untuk menarik diri dari dunia mereka. Kami menciptakan pelindung, kubah transparan yang kau lihat di luar tadi, agar dunia kami tetap tersembunyi." Wildan tertegun. "Lalu, apakah Wentira masih berhubungan dengan dunia manusia?" Guru Dharma mengangguk pelan. "Ada beberapa yang memiliki akses, seperti mereka yang memiliki kemampuan khusus sepertimu. Tetapi tidak semua manusia bisa masuk ke sini, kecuali mereka mendapat undangan atau memiliki garis keturunan tertentu yang berkaitan dengan Wentira." Wildan semakin penasaran. Apa yang terjadi jika ada manusia yang masuk tanpa izin? Ki Jantra dan Guru Dharma saling berpandangan sejenak sebelum Guru Dharma menjawab, "Mereka akan tersesat dalam dimensi lain. Wentira bukan hanya kota, tapi juga sebuah sistem perlindungan yang cerdas. Jika seseorang mencoba masuk tanpa memenuhi syarat, mereka bisa terjebak selamanya dalam ruang yang berbeda, seperti labirin tak berujung." Wildan merinding mendengar penjelasan itu. "Tapi kau berbeda," lanjut Guru Dharma. "Kau memiliki sesuatu yang tidak banyak manusia lain miliki. Dan aku bisa merasakan bahwa kedatanganmu ke sini bukan hanya sekadar rasa ingin tahu." Wildan terkejut. "Apa maksud guru?" Guru Dharma tersenyum tipis. "Aku tidak tahu pasti, tapi aku yakin kau punya peran besar dalam sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Mungkin sudah ditakdirkan kau datang ke sini." Wildan terdiam, mencoba mencerna kata-kata itu. Tapi untuk mengetahui lebih lanjut, Guru Dharma melanjutkan, "Kau harus menemui seseorang. Seseorang yang lebih mengetahui asal-usul dirimu dan mengapa kau memiliki kemampuan ini." Wildan mengernyit. "Siapa orang itu, Guru?" Guru Dharma menatapnya lekat-lekat. "Ratu Wentira." Jantung Wildan berdegup lebih cepat. Pertemuan dengan Ratu Wentira? Apa yang akan ia ketahui dari sana? Sejenak Wildan berpikir lalu berkata, "Awalnya saya datang ke sini memang ingin sekali bertemu dengan Ratu tapi beliau sedang menerima tamu. Mungkin lain kali ada kesempatan untuk bertemu dengan dia." Sahut Wildan. "Oh iya Guru,
Siapa orang yang pertama kali mengetahui kerajaan ini dan memasukinya? Tanya Wildan. Seingat saya dia seorang adipati dari kerajaan Mataram kuno, dia datang ke sini tanpa sengaja, jawab Guru Dharma. Siapa nama adipati tersebut? Tanya Wildan kembali. Sudah lama sekali jadi saya tidak ingat namanya, tapi ada dan tertulis dalam sebuah catatan di perpustakaan ini. Jawab Guru Dharma. Oh begitu? Gumam Wildan. Lalu Wildan kembali bertanya, di Nusantara ini banyak sekali kerajaan yang pernah tumbuh dan berkembang di zamannya. Saya heran kok tidak ada ditemukan harta peninggalan dari kerajaan-kerajaan itu, baik istana maupun harta bendanya, tanya Wildan. Untuk istana ada yang memang sengaja disembunyikan dan ada juga yang sudah menjadi reruntuhan. Ketika tiba saatnya nanti semua yang disembunyikan akan muncul kembali. Untuk harta peninggalan pun juga begitu. Sebagian sudah dibagi-bagikan kepada para penerusnya dan sebagian lagi masih tersimpan secara baik. Itu semua sudah ada aturannya. Jawab Guru Dharma. Dibagi-bagikan kepada penerusnya? Siapa? Tanya Wildan penasaran. Banyak yang sudah mendapatkan warisan itu, nama mereka pun sudah tercatat dalam buku di sini. Ujar Guru Dharma. Masa sih? NGK percaya saya. Ada NGK di zaman saat ini orang yang mendapatkan warisan itu? Tanya Wildan kembali dengan rasa sangat penasaran. Ada di wilayah Kalimantan namanya Haji Isam, kamu juga pasti sudah kenal dan mendengar namanya. Ujar Guru Dharma. Iya saya pernah dengar namanya. Saya baru mendengar namanya beberapa tahun belakangan ini saja. Berapa banyak yang dia dapat? Tanya Wildan kembali. Tidak banyak, hanya 5% saja dari jumlah harta kekayaan leluhurnya. Kata Guru Dharma. Memang dia turunan dari kerajaan mana? Tanya Wildan lagi. Maaf saya tidak bisa memberitahukannya, kata Guru Dharma sedikit menyesal. Ya sudah tidak apa-apa Guru, saya hanya bertanya santai saja. Kata Wildan menutupi rasa bersalahnya. Jadi secara ringkasnya sebagian harta kekayaan kerajaan-kerajaan di Nusantara ini saat ini berada di sini dong? Tanya Wildan kembali. Iya benar, leluhur mereka yang memang sengaja menyimpannya di sini untuk turunan-turunan mereka sampai tiba waktunya untuk mereka ambil dan serahkan kepada turunannya. Jumlah hartanya pun tercatat dengan rapi. Ujar Guru Dharma. Lalu siapa yang memerintahkan leluhur mereka untuk menyimpan hartanya di sini? Tanya Wildan kembali.